arwah yang ada di dalam tubuh kita ini akan meninggal sebagai seorang yang mulia, mujahidin seperti ustazah yang soleha yang sekarang ini sedang datang ke Nurul Iman, berangkat jauh dari Purwokerto untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Apakah kita bisa seperti beliau? Karena itu pandangan Al-Fakir, beliau meninggalkan kita tidak dalam keadaan sedih. Beliau meninggalkan kita tanpa ada beban sedikit pun. Karena apa? Pasti sebelum beliau meninggal, beliau mengucap syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang beliau ucapkan terakhir kali sebelum ajalnya menyemput beliau. Apakah kita bisa seperti itu, saudara-saudaraku sekalian? Apakah kita bisa sama seperti beliau solehah, seperti itu meninggalnya saudara-saudariku sekalian? Belum tentu, tapi beliau meninggalkan kita sudah dijamin masuk surga karena kata-kata terakhir yang beliau ucapkan pastilah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk ananda beliau, Ananda Nabila, kita doakan juga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang insya Allah beliau akan menjadi bidadari-bidadari surgawi yang menjemput kita dan nanti akan memberikan air ketika kita sedang kehausan berjalan di yaumil mahsyar menunggu dari pengadilan yang akan Allah berikan. Itu satu dengan satu antara Allah dengan kita, bagaimana kita akan menghadapi dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini selama ini di hadapan Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau ustazah langsung Siratul Mustaqim lewat masuk surga. Lah kita ini yang sudah berbanyak berbuat dosa akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya nanti, apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini? Umur kamu sudah kamu habiskan untuk apa? Apakah kamu ibadah kepada Allah? Apakah niat kamu berjalan di dunia ini hanya karena Allah semata atau tidak? Itu yang menjadi ketakutan Al-Fakir, dan sebenarnya membuat Al-Fakir menjadi lebih merasa sedih dan juga lebih merasa tidak tentu arah. Apakah kita akan bisa meninggalkan dunia ini seperti Ananda Samsia atau tidak? Mohon maaf ya kalau nama Harim Al-Fakir suka lupa. Jadi Al-Fakir ada kisah sedikit, boleh cerita? Boleh cerita? Boleh. Karena Al-Fakir datang sini niat hanya untuk membahagiakan Ustadz Abdul Jalil. Al-Fakir sangat mengerti sekali perasaan bagaimana ditinggalkan oleh seorang yang dicintai. Walaupun perih, walaupun sakit, insya Allah hanya hari ini saja kita rasakan. Hari-hari yang kemudian beliau datang, beliau doakan kita, semoga beliau dan juga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ada satu kisah ini di negeri Tarim waktu Al-Fakir belajar dengan Habib Umar bin Hafiz yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Muharram, yaitu saudara sejawat Al-Fakir waktu belajar di sana. Jadi ada seorang alim ulama yang hidupnya hanya beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tiada pernah berjumpa dengan orang. Keluar ketemu orang itu pun atas permintaan ibunya tercinta karena untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah selesai beliau masuk ke kamar, beliau sholat. Setelah selesai melakukan tugasnya dari orang tuanya, beliau masuk ke kamar, beliau khalwat. Sampai akhirnya ibunya tercinta bertanya kepada beliau, wahai anakku, sekarang ini usiamu sudah mencapai usia yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan pernikahan atau untuk melangsungkan pernikahan. Apakah saudaraku, apakah anakku tercinta sudah ada calon, ataupun saudaraku anakku sudah memiliki seorang kekasih yang ingin engkau pinang? Biarkan ibumu ini yang mendampingimu untuk mendatangi dan meminangnya dengan secara Islami, yang insya Allah menjadi jodoh dunia akhiratmu hingga di surga Jannatul Firdaus. Namun apa yang beliau katakan, seorang yang soleh ini, seorang yang solihin ini yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, mohon maaf umiku sayang, karena dengan saya menikah nantinya saya takut saya tidak mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, karena jidat ini tidak akan selalu sering bersujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya takut kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan pergi dari saya karena saya menikah dengan seorang wanita dan menghilangkan ibadah-ibadah yang sudah saya istiqomahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ibunya menyampaikan bahwasannya kalau memang kalau memang anakku tercinta tidak ingin melangsungkan pernikahan karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan, itu semua keputusan dirimu. Lalu ketika itu suatu malam beliau tertidur setelah selesaikan sholat tahajud menunggu waktu subuh. Lalu beliau terbangun dalam mimpinya. Lalu beliau melihat dalam mimpinya beliau sedang berjalan di padang mahsyar yang gersang, yang panas, yang matahari itu tingginya hanya sejengkal dari beliau, dan beliau berkucuran keringat dari sekujur tubuh sampai beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, selama hidupku ini aku hanya mengabdikan kepadamu semata, tidak ada niatan lain. Kenapa aku sampai dihisap seperti ini? Kenapa aku sampai diminta untuk berjalan di padang mahsyarmu menunggu untuk penantian berjumpa denganmu dengan keadaan yang seperti ini? Ya Allah, aku tidak sanggup lagi berjalan di padang mahsyar ini. Aku tidak sanggup menghadapi padang mahsyar dan azabmu yang pedih ini, ya Allah. Itu baru sampai padang mahsyar, belum sampai neraka ini baru sampai padang mahsyar. Lalu ketika beliau sedang tersungkur menjalan bersujud menunggu panggilannya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lihat di sisi beliau ada seorang yang gagah tengah berjalan dengan gagap tegap, dan juga di sampingnya ada seorang anak kecil. Lalu akhirnya beliau bertanya, ya saudaraku, tolong aku tidak bisa berjalan tegap di sini. Akhirnya beliau menyampaikan, itulah karena kamu tidak menjalankan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau setengah berjalan, lalu beliau melihat ada anak kecil datang membawa segelas air. Lalu beliau memanggil, ya anak kecil, kesini berikan saya air, saya sedang kehausan. Lalu anak kecil itu menjawab, mohon maaf, ini air saya siapkan hanya untuk ayah saya tercinta, karena beliau belum sampai di sini dan saya sudah menanti ayah saya untuk memberikan air minum ini ketika beliau sedang kehausan. Jadi setelah itu beliau terbangun, beliau teringat bahwasannya anak kecil itu adalah anak yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum beliau baligh, dan juga beliaulah yang nanti akan mempersiapkan air minum yang dari telaga Kausar Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita minum insya Allah itu tidak akan pernah kita merasa haus sama sekali sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah anak yang meninggal ketika beliau belum berusia balik. Dan ini adalah insya Allah menjadi saudari kita tercinta, bidadari surgawi kita, yaitu saudari Nabila Farah Maulidah, yang insya Allah nanti ketika Ustadz Abdul Jalil sedang kehausan di Yaumil Mahsyar, beliaulah yang akan datang mengantarkan air tersebut. Abah ya Ustadz Abdul Jalil, abahku sayang, aku sudah menantimu di pintu surga. Ini minumlah secercah air untuk menghilangkan dahagamu sampai engkau dipanggil berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, ya jangan sedih ya. Beliau insya Allah lebih bahagia daripada kita. Dan ini menjadi peringatan juga untuk kita semua bahwasannya setiap manusia itu pasti akan meninggal. Dan kita sebagai manusia yang masih ada saat ini, jangan pernah terputus ibadah dan juga wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kita pegang teguh sampai kita kata-kata terakhir kita yaitu mengucap syahadat dan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja yang Al-Bakir sampaikan. Ustazah Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya Umi ya. Al-Bakir turut berbelasungkawa, insyaallah Ustazah Samsiah menjadi orang yang menjemput kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ya Umi ya. Dan kita juga semua insyaallah Allah memberikan kita rahmatnya untuk masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah dan jemputan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah akan menggandeng kita nantinya dengan guru-guru kita menuju Siratul Mustaqim dan masuk ke dalam pintu surga, gerbang surga bersama-sama dengan syafaatnya beliau. Insyaallah kita yakin dengan torekohnya guru-guru kita, dengan torekohnya Habib Sagaf bin Mahdi. Al-Bakir pun sudah sangat yakin sekali bahwasannya pintu surga pasti akan terbuka lebar untuk kita. Yang terpenting kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memperjuangkan
mempelajari ilmu-ilmu yang diwasilahkan oleh baginda Rasulullah SAW lewat orang-orang soleh, insya Allah kita hidup di dunia ini taat dengan sami'na wa ta'na kepada guru-guru kita. Insya Allah kita sudah tidak perlu khawatir lagi untuk meninggalnya kita nanti seperti apa, karena Al-Fakir yakin kita meninggal dengan kalimat tauhid, yaitu mengucap syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf sekali ini, mohon maaf Al-Fakir jadi ceramah di depan ustaz-ustaz nih, ya Allah, yang lebih alim daripada Al-Fakir, yang ilmunya lebih tinggi dari Al-Fakir. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tersalah kata maupun ucapan. Insya Allah ustaz-ustaz di sini adalah orang-orang yang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita saling membimbing satu dengan yang lain, dan kalau misalkan ada tersalah kata maupun ucapan, sampaikan kepada Al-Fakir pribadi. Jazakallah khairan kasiran jiddan atas jamuan dan sambutannya Umiyah. Jangan beban Umiyah, karena ini berkah untuk hadiah dibawa oleh Ustazah Samsiah. Insya Allah kita semua selalu dalam rahmat, kasih sayang, dan kesenangan di dunia. Walaupun kita serba kekurangan, Allah memberikan sifat qanaah dalam hati kita, yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Insya Allah itu yang menjadi kita hidup dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga surga Jannatul Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.